Pada zaman dahulu, di daerah Dumai, ada sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung yang dipimpin oleh Ratu Ciksima. Ratu memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayangsari. Putri Mayangsari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona, kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Bibirnya merah bagaikan delima, alisnya bagai semut beriring, rambutnya panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubung sarang Umay. Adik-adikku, kalian sangat cantik dan rupawan. Kakakku Mayang Kemuning, kau memiliki rambut yang hitam sepaling bulu. Kakakku Mayang Kamboja, kau memiliki mata yang indah. Adikku Mayang Lili, kau memiliki suara yang indah untuk bernyanyi. Mayang Anggrek, kau memiliki kecerdasan seperti ibunda. Mayang Mawar, kau memiliki kebijaksanaan yang turunkan ibunda. Dan Mayang Sari, kamu memiliki semua yang kami miliki. Terima kasih kakak-kakak, aku sangat menyayangi kalian semua. Karena asyik berendam dan tak menyadari, ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayangsari. Aduhai, rupawan sekali mereka. Pangeran, benar mereka putri-putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ya, enggak ada itu. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ayahnya, Raja Mala, untuk melamar putri itu yang diketahui bernama Mayangsari. Wahai ayahanda, antarkanlah Tepak Siri ini kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung sebagai pinanganku. Baiklah anakku. Pergilah Raja Mala beserta 2 pengawalnya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Raja Mala beserta pengawalnya disambut baik oleh Ratu Ciksima. Cuman. Perkenalkan, saya Raja Mala dari kerajaan tetangga. Maksud kedatangan raja untuk apa? Saya ingin meminang salah satu dari putri Anda. Putri mana yang Anda maksud? Ada 7 putri di sini. Bolehkah saya melihat semua putri ratu? Baiklah, putri-putriku, mari ke sini. Tak lama kemudian, datanglah ketujuh putri tersebut. Saya Mayang Kemuning, putri pertama yang suka menjahit dan rajin. Saya Mayang Melati, putri kedua yang suka beli. Saya Mayang Mawar, putri ketiga yang suka memasak. Saya Mayang Anggrek, putri keempat yang suka menari. Saya Mayang Kamboja, putri kelima yang suka berkebun. Saya Mayang Lili, putri keenam yang suka membaca. Saya Mayang Sari, putri kedua yang suka berkuda. Yang mana raja inginkan untuk menjadi menantu raja? Pangeran Empang Kuala ingin Mayangsari putri bungsu ratu. Mengapa ratu? Maaf raja, saya tidak bisa menerimanya. Apa alasannya? Saya bermaksud baik. Saya mengerti raja, tetapi menurut adat Sri Bunga Tanjung, putri tertualah yang berhak meminang di luar. Saya mohon, anak saya ingin Mayangsari untuk menjadi istrinya. Saya mengerti raja, tetapi di adat kerajaan Sri Bunga Tanjung, putri tertualah yang menerima pinangan terlebih dahulu. Saya mohon, anak saya ingin Mayangsari menjadi istrinya. Maaf, saya tidak bisa menerimanya.
Dengan perasaan kecewa, Raja Mala dan pengawalnya kembali ke kerajaannya, lalu menghampiri Pangeran Empang Kuala. Mengapa tepak itu dibawa kembali? Maaf Baginda, keluarga kerajaan menolak pinangan Anda. Apa? Kenapa? Itu karena adat mereka melarang putri bungsu menikah sebelum putri tertua menikah. Saya tidak peduli. Pengawal, panggil semua pasukan untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung karena telah menolak lamaran dari saya. Baiklah pangeran. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala sudah tak terbendung lagi. Sang pangeran memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Maka, pertempuran antara kedua kerajaan itu tak dapat dielakkan lagi. Sementara itu, di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Cik Sima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka ke dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula Cik Sima membekali ketujuh putri tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan. Putriku, kalian harus sembunyi di gua ini. Ibunda telah menyiapkan makanan selama 3 bulan. Baik Ibunda, kami akan di sini. Sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, Pangeran Empang Kuala sadar bahwa perbuatannya itu akan merusak dan menodai pesisir Sri Bunga Tanjung. Setelah Pangeran Empang Kuala meminta maaf kepada Ratu Cik Sima, keesokan harinya, Ratu Cik Sima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya, yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya, Cik Sima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata, Ratu Cik Sima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cik Sima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Wahai putri-putriku, maafkan Ibunda. Ibunda lupa sama kalian semua. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cik Sima pun jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata De Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai.